Oke Mas, untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, ada bedanya nggak sih atau karakteristik untuk jasa atau produk yang di Google Ads itu termasuk mudah atau sulit gitu loh? Oh ya, kalau di Google Ads itu sebenarnya semua iklan tuh bisa kita, semua produk ya Mas, produk jasa itu bisa kita iklankan. Contoh aja kalau teman-teman mau search ya, cari aja jasa dukun gitu kan, pasti akan ada. Meskipun aneh iklannya, meskipun aneh dan itu ibaratnya nggak umum gitu ya, umum bahasa Jawa. Iya. Kan? Gitu. Dan tadi untuk kita ngomong yang jasa apa aja, kok jasa tadi kita ngomong dari dukun atau apa itu juga ada. Yang dukun yang istilahnya tidak wajar, istilahnya tidak wajar diiklanin dia. Bener. Itu aja ada. Gimana jasa yang lain? Nah, Ya. bakal lebih istilah tanda kutip lebih mudah gitu ya Mas. Terus Tapi apa? untuk ini masalah saya ada sedikit pikiran ya, untuk yang mudah itu sebenarnya produk seperti apa sih? Kalau sebenarnya yang mudah itu justru kayak apa namanya, produk-produk yang kita gunakan sehari-hari, kemudian apa namanya, ya kita sebenarnya sih nggak lihat mudah enggaknya ya, semua tergantung trennya sih Mas. Iya. Tergantung trennya. Misalnya saat ini nih yang ngetren kan minuman boba semua, gitu kan. Orang pasti jualnya boba. Kita ngiklanin barang yang kaitannya sama boba, itu akan gampang. Gitu. Jadi misalnya nih kita lagi grosir, oh saya ada apa namanya, Gelas mungkin? gelas untuk boba. Ketika orang apa namanya nyari dan itu menjadi tren, akan gampang. Oh, jadi mungkin saya punya usaha gelas plastik. Nah, untuk keywordnya diembel-embelin dengan gelas plastik boba gitu. Nah, itu bisa. Oh, iya. Misalnya kalau sekarang yang sekarang susah itu kan, misalnya dulu pernah ngetren nih, apa namanya, es kepal. Es kepal. Oh iya. Es kepal kan, es kepal merek A itulah gitu kan. Iya. Nah, sekarang coba kita iklan es kepal. Mungkin akan kalah sama yang namanya boba itu. Iya. Semua tergantung trennya sih. Jadi kalau produk apa-apa yang untuk kita tahu trennya itu Mas, kita juga bisa cek di trends.google. Oh, iya. Jadi di situ kita bisa lihat barang yang mau saya jual itu trennya seperti apa sih? Ada pencarian atau enggak? Naik turun gitu ya. Oh iya. Saat ini lagi ngetren atau enggak? Nah, di situ adalah salah satu strategi nanti kita tuh mau ngiklannya pakai branding atau kita mau penjualan atau prospek. Oh iya. Jadi sebelum dirani sebenarnya ada banyak proses gitu ya. Ada risetnya juga. Ada risetnya juga. Oke. Jadi nggak asal kita minta, Mas saya mau jualan ini, saya mau cari prospek ini, saya mau branding ini gitu kan. Ibaratnya kita udah ada produk terkenal, untuk apa di branding? Iya gitu sih, kayak buang-buang waktu istilahnya, mending langsung eksekusi ke hasil gitu kan ya. Kecuali mereka ada program atau apa, nah itu kan bisa kita upload gitu kan. Cuma kalau untuk apa namanya, awalnya ya baiknya kita atur strateginya, kita cek dulu trennya seperti apa. Jadi gini Mas, untuk tadi kan Masnya bilang untuk yang mudah itu yang tren istilah tanda kutip. Nah, maksudku kalau untuk yang mudah tanda kutip tidak banyak aturan yang harus kita ikutin gitu maksudnya. Kan mungkin kalau yang tadi Masnya bilang untuk yang vitalitas tadi kan berarti banyak komponen yang emang kita harus perhitungkan, mungkin dari pemilihan kata atau mungkin keywordnya. Nah, untuk produk yang mudah itu kan berarti untuk pemilihan keyword lebih cenderung hampir semua masuk gitu Mas. Untuk contoh produknya ada nggak sih? Kalau untuk produknya ya, kalau untuk produk Mas ya, maksudnya produknya nggak asal nyebut merek, maksudnya kopi kah atau teh atau mungkin nasi atau apa istilahnya yang kita ngasal pun buat es kopinya nggak bakal kayak gitu ya, kena ban istilah tanda kutip gitu lah Mas. Sebenarnya gampang itu kalau untuk kita bikin apa namanya iklannya sih ya, secara struktur kita nggak terlalu banyak apa namanya aturan itu. Produk makanan itu hampir semua aman. Pasti gampang itu kan, karena kan nggak ada kata-kata yang dilarang di situ. Kemudian apa namanya, semuanya juga ibaratnya siapa sih yang nggak butuh makanan gitu kan. Dan apa namanya, nggak ada larangan dari Federasi Kesehatan juga nggak ada gitu ya, kan. untuk pemilihan kata di makanan itu sebenarnya lebih gampang gitu kan. Makanan, kemudian kebutuhan sehari-hari gitu Mas. Jadi kayak apa namanya, mungkin sabun bisa nggak? Sabun bisa, kayak apa namanya, kayak gitu bisa. Bisa kayak gitu, alat produk-produk kecantikan kayak gitu bisa gitu. Nah, apa namanya, yang jadi kendala sekarang itu kan marketplace.
Jadi kan saingan kita kan sebenarnya marketplace. Oh iya. Jadi kita juga harus tahu di marketplace itu barang apa yang lagi tren. Bisa kita jadi acuan gitu. Jadi acuan. Cuma nanti kan apa namanya tantangan selanjutnya adalah harga. Oh iya. Karena kan di marketplace kan mereka kan nggak berbayar mas. Oh iya, gratis. Mereka kan emang gratis gitu, ya. sementara kita kan berbayar sehingga kan harga kita kan pasti akan lebih tinggi gitu kan Dibandingin marketplace ya. cuma apa namanya yaitu tadi semua apa namanya ada pasarnya kok. Dan iya, mungkin biasanya kan kalau marketplace mereka kan kadang retail, jadi kalau kita dapat langsung di distributornya harga kita bisa sama dengan mereka. Iya benar. Toh di marketplace juga kan banyak tanda kutip kayak banyak orang 1-2 aja yang cuma menjual produk. Kalau orang yang benar-benar butuh maling tetap carinya di Google. Biasanya kan kalau kita kan hubungannya langsung ke vendor, distributor langsung, sehingga harga kita kan bisa sama lebih murah daripada mereka gitu bisa kan. sama atau lebih murah gitu ya. Dan kualitas kita kan juga terjaga terjamin gitu kan. iya, Terjamin. Orang kita ngambilnya langsung ke distributornya kok. Kita nggak akan jual yang barang palsu gitu kan. Dan di landing page itu kan kita bisa jelasin iya legalitas seperti apa, testimoni seperti apa, kemudian apa namanya labeling halal, kemudian BPOM-nya tadi kita bisa jelasin di situ semuanya. Sementara kan di marketplace kan kita terbatas. Enggak iya. Bisa aja yang dijual di marketplace itu palsu. Iya bisa aja, kita kan nggak tahu juga. Masalahnya kan di marketplace kan hanya deskripsi tentang produk aja, nggak penjelasan detail. Masalahnya kan juga aku pernah untuk kayak coba-coba iklan kayak gitu, emang maksudnya terbatas untuk kata-katanya. Jadi kan kita nggak bisa menyampaikan semua. Tapi kalau untuk iklan ads kan disertai landing page itu tadi yang bisa deskripsinya itu lebih panjang. Lebih lengkap lebih lengkap dan lebih terjamin lah. Iya. Dan yang kita tadi yang produk kedua itu jasa mas ya. Kalau jasa itu akan lebih mudah lagi. Jasa itu lebih mudah karena kita tahu kayak misalnya di marketplace nggak ada dong orang jualan jasa. Nggak ada ya kan. Nah, mungkin ada tapi mungkin sepersekian persen lah gitu kan. Bener. Andai kan ada cuma satu dari mungkin 100 atau 50 orang. Mungkin gitu. Kalau misalnya ada apa namanya kita punya jasa gali sumur. Nggak akan mungkin orang nyari di marketplace gali sumur. Pasti nyarinya di googling dulu. Di Google. Tukang gali sumur di mana yang terdekat gitu kan. Misalnya kita ada vendor itu kan, ada kita bisa nyuplai. Atau misalnya orang desain taman atau apa, itu bisa. Ya. Kalau jarang yang buka marketplace terus cari jasa gitu ya. Nah makanya biasanya kan jasa mungkin akan lebih mudahnya itu di jasa mas. Karena di jasa itu orang itu kalau bingung pasti nyarinya di Google. Nah, tapi untuk ads copy-nya jasa itu bakal lebih mudah juga. Jasa lebih mudah juga. Nggak ada. Malah kalau menurut saya sampai saya yang running iklan sampai hari ini sih belum ada trouble masalah di jasa sih. Justru yang banyak itu di produk-produk itu masalah kesehatan. Masalah ini saya sering apa namanya kena tegur. Jadi ini kata ini nggak boleh dipakai, nggak boleh dipakai. Iya. Cuma kalau jasa hampir selama itu jasanya itu hal yang lumrah ya. Itu sampai hari ini sih nggak pernah ada kendala, pasti bisa. Oh, jadi ya tadi masnya kan bilang ada jasa dukun itu. Itu berarti tanda kutip iklannya lebih mudah ya, meskipun nggak wajar. Lebih mudah itu mas ya. Daripada yang vitalitas gitu. Nah, gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang punya apa namanya bergerak di bidang jasa, iklan di Google Ads ini benar-benar sangat membantu. Iya sih. Berarti otomatis kan kemarin di episode kemarin kita kan bilang kalau jasa itu iklan itu bakal tampil di atas SEO. Ya. Berarti istilah untuk teman-teman yang udah punya jasa nih sebenarnya, tapi males SEO karena lama itu bisa pakai Google Ads itu. Bisa mas. Oh jadi bisa bersaing dengan emang SEO organik. Ya. Tapi cuma pakai Google Ads bisa di atasnya yang organik. Bisa. Oh iya. Dan kita kan juga bisa mendatangkan traffic mas. Jadi iklan kita tuh nggak cuma masalah jualan aja, tapi kita juga bisa mendatangkan traffic. Jadi kita juga bisa ibaratnya berapa kita mau lihat yang mengunjungi apa namanya website kita atau website kita gitu. Nanti kita bisa browse juga. Oh jadi nanti hasil akhirnya malah yang ads ini kalau stabil bisa juga jadi SEO gitu. Cuma kan SEO yang berbayar. Iya.
Jadi besok istilahnya kalau aku nih misal punya web, aku iklanin produk A nih. Nah, misal aku pakai Google Ads itu tadi kan mendatangkan juga traffic tadi. Berarti mungkin 1 tahun sampai 2 tahun aku pakai Google Ads. Setelah itu aku pengen lanjutin lewat organik aja bisa gitu ya? Bisa mas. Otomatis kan udah ada trafficnya tadi. Nah, oh iya. bahkan kalau misalnya kita bisa ngulik lagi mas ya, website kita iklanin pakai Google Ads. Nanti setelah rame website kita pasangi AdSense. Oh iya, bisa juga sih. Nah, seperti itu. Lebih dalamnya gitu. Oh iya. Oke teman-teman, baru aja aku ngobrol sama Mas Haris. Kalian juga tahu beberapa tentang bahan-bahan yang kita butuhkan kalau mau iklan di Google Ads. Terus kendala-kendala apa tadi udah dikasih tahu, seperti ada kata-kata yang nggak boleh atau mungkin bahan-bahan yang nggak diperbolehkan katanya dicantumin di ads copy. Nah, kalian juga udah dengar tadi untuk produk-produknya atau jasa apa aja yang mudah dan apa yang sulit, bukan sulit sih, apa yang agak sulit gitu diiklanin di Google Ads. Nah, kalian yang punya jasa nih atau punya produk yang pengen diiklanin lewat Google Ads, kalian biasa kontak langsung ke CS Dingo Digital Media atau saya sendiri, itu bisa ke nomor di bawah ini. Terima kasih telah menonton video kali ini. Untuk selanjutnya mungkin saya akan melanjutkan tentang Google Ads dengan Mas Haris. Jangan lupa tonton video lain di channel Dingo Digital Media. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Dan mungkin share-share ke teman-teman kalian yang juga punya bisnis-bisnis yang pengen dikembangin, karena Dingo Digital Media itu adalah teman bertumbuh. Untuk informasi lebih lanjut bisa kontak langsung dengan CS Dingo Digital Media atau order langsung ke email di bawah ini. Dingo Digital Media, teman bertumbuh.